Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa lam yastati' insani falam yastati' bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Wa muslimatil bijim ibn Sa'i qadza bitarghib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat yang dikeluarkan linasi ke tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru pada amar bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa melihat satu mungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya. Tidak mampu maka hendaklah membenci dalam hatinya. Dan ini adalah adaful iman, selemah-lemahnya iman. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa segala sesuatu ini ada hak-haknya. Sebagai seorang laki-laki ada hak-haknya, seorang wanita atau seorang istri ada hak-haknya, dan kepada Allah yang menciptakan pun ada hak Allah atas diri kita. Dan untuk itu yang dikehendaki Allah SWT adalah bagaimana semua hak-hak ini dapat saling ditunaikan satu sama lain. Terutama yang paling utama adalah hak-hak Allah. Nah, untuk itu maka manusia dibagi menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan menunaikan hak-haknya Allah SWT. Apalagi kalau sampai dapat menunaikan semua hak-hak manusia lainnya dan hak-hak makhluk Allah lainnya sebagai sama makhluk Allah. Dalam hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar, ini dapat jelas dilihat bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Fabiyadih, maka dengan tangannya. Alim ulama juga menafsirkan bahwa dengan tangan ini adalah untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan mereka yang di bawah kekuasaannya. Sebagai contoh, bagaimana bisa memberantas maksiat minuman keras. Maka ada yang menafsirkan kalau Anda sebagai penguasa bikin peraturan perda dan sebagainya yang melarang minuman keras dan sanksi bagi yang melanggarnya. Tapi bisa juga ditempuh kalau minuman keras itu tidak dimiliki seseorang, apalagi dia bukan penguasa yang berdasarkan undang-undang, maka dia bisa membeli semua minuman keras yang dijual atau ditawarkan di suatu tempat, di warung atau di toko. Apa yang terjadi jika sudah dibeli dan dimiliki minuman keras itu oleh seseorang? Maka dia berhak memusnahkan minuman keras itu tanpa ada halangan rintangan, karena itu sudah benda di bawah kekuasaan dia, di bawah pemilikan dia. Apalagi kalau seandainya pelaku pemberantas maksiat ini dilengkapi pula dengan jabatan sebagai seorang penguasa daerah, penguasa provinsi, atau penguasa negara, maka dia mendapatkan suatu kewenangan ganda sebagai seorang penguasa daerah, tetapkan undang-undang dan disahkan oleh negara
Apalagi dia beli lagi minuman keras itu, atau alat-alat maksiat itu, atau benda-benda yang membawa pada maksiat itu, dia beli dan dia miliki dan dia musnahkan lagi. Maka akhirul kalam, orang dapat dinilai positif atau negatif tergantung bagaimana dia bersikap terhadap hak-hak orang lain, hak-hak Allah, hak-hak sama makhluk Allah. Apakah dia banyak menunaikan hak-hak dan dapat bebas dari tuntutan-tuntutan siapapun tentang hak-hak siapapun yang terkait atau yang berkaitan dengan dirinya. Kalau orang itu menunaikan hak Allah, hak orang tua, hak istri, hak suami, hak tetangga, semua makhluk Allah ditunaikan haknya, vertikal pun horizontal, dan lebih banyak menunaikan hak-haknya dan daripada hak-hak orang lain yang tersangkut pada dirinya yang dia tidak tunaikan. Maka orang menilainya positif, tapi negatif kalau semakin banyak hak-hak yang dia tahan, yang dia tunaikan, tetapi malah sebaliknya dia sedikit sekali menunaikan hak-hak orang lain, hak-hak Allah, bahkan hak-hak diri pun juga perlu tunaikan. Demikianlah tausiah kita hari ini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.